Bukan nambah tanggung jawab, Mas. Itu nambah luka buat saya. Saya nggak mau jadi masalah buat Ibu Vira, beneran. Kadang saya mikir apa saya harus mundur aja supaya Ibu nggak sakit. Amel, kamu jangan ngomong gitu. Kamu tahu situasinya bukan sederhana ini. Perasaan kamu juga penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Terima kasih sudah hadir sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh pengadilan. Saya berharap kondisi Bapak dan juga Ibu sekalian dalam keadaan sehat sehingga kita bisa menjalani proses mediasi ini dengan baik. Sebelum kita memasuki substansi perkara, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Faza Milatul Makmunah selaku mediator bersertifikat yang ditunjuk oleh Pengadilan Agama untuk memfasilitasi mediasi dalam perkara permohonan izin poligami yang diajukan oleh Bapak Burhan. Perlu saya sampaikan bahwa dalam proses mediasi ini saya berada di posisi netral. Saya tidak memihak kepada pihak manapun. Fokus saya adalah membantu Bapak dan juga Ibu menemukan penyelesaian terbaik tanpa tekanan dan tetap mengutamakan kepentingan masing-masing pihak. Komunikasi yang baik, keterbukaan, dan juga sikap saling menghargai sangat penting dalam proses ini. Baik, sebagai langkah awalnya, saya ingin mendengar perkenalan dari masing-masing pihak agar suasana lebih cair dan kita dapat membangun pemahaman yang sama. Silakan, Bapak terlebih dahulu. Baik Bu, terima kasih atas waktunya. Selamat pagi. Nama saya Burhan. Saya suaminya Vira. Dan saya yang ngajuin permohonan poligami ini. Dan jujur, saya agak gugup Bu ini. Soalnya ini pertama kali ikut mediasi kayak begini. Tapi saya datang dengan niat baik. Mau jelasin semuanya dan ikut prosesnya sesuai aturan. Gitu. Baik, terima kasih pada Bapak Burhan. Selanjutnya, Ibu silakan memperkenalkan diri. Pagi Bu, nama saya Vira. Istri saya Burhan. Saya hadir di mediasi ini sebagai pihak yang memiliki persetujuan atas permohonan yang diajukan sama saya. Ya, saya akan mengikuti prosesnya itu walaupun berat. Saya tetap hadir karena ini bagian dari tanggung jawab saya sebagai istri. Dan saya ingin semuanya jelas. Terima kasih, Bu Vira. Selanjutnya, untuk Ibu. Pagi Bu, nama saya Amel, saya disebut calon istri kedua. Saya hadir karena diminta oleh pengadilan untuk ikut mediasi ini. Jujur saja saya juga agak canggung, tapi saya ingin semuanya dibahas dengan baik supaya nggak ada kesalahpahaman Bu. Baik, terima kasih atas perkenalannya Bapak dan juga Ibu. Saya menghargai keterbukaan Bapak dan juga Ibu dalam memperkenalkan diri. Dengan ini secara resmi, sesi mediasi kita mulai. Saya harap seluruh pihak dapat menyampaikan pendapat dan juga perasaannya secara jujur, namun tetap menjaga etika dan juga agar suasana tetap kondusif. Untuk tahapan selanjutnya kita akan mulai dari Bapak Burhan. Silakan disampaikan secara jelas alasan permohonan ini agar semua pihak dapat memahami duduk perkaranya. Baik Bu Faza, terima kasih atas kesempatannya. Jadi saya mengajukan permohonan poligami ini bukan karena saya tidak sayang sama Vira. Justru karena saya sayang, saya mau semuanya jelas dan tidak terjadi kesalahpahaman. Kami sudah menjalani rumah tangga secara lama Bu. Dan kami bahagia, tapi kami sudah coba berbagai cara untuk dapat memiliki anak lagi dengan berobat maupun konsultasi. Tapi hasilnya tetap nihil dan Vira, dia sudah capek secara fisik Bu. Baik, Bapak Burhan mungkin bisa dilanjutkan lagi. Baik Bu, dan saya masih ingin punya keturunan lagi. Saya tahu ini sensitif, tapi itu jujur dari hati saya. Habis itu, saya kerja bareng Amel Bu. Awalnya cuma bantu-bantu di toko saja. Tapi seiring jalannya waktu, saya merasa nyaman dengan Amel Bu. Kami sering ngobrol dan sering bareng juga. Saya tahu ini bisa jadi masalah besar kalau saya tidak berhenti. Makanya saya takut Bu, takut jatuh ke hal yang dilarang agama. Saya tidak mau hubungan saya dengan Amel berkembang ke arah yang salah. Jadi saya memilih jalur yang resmi. Baik, Bapak Burhan, apakah ada alasan lain yang ingin disampaikan?
Baik Bu, kalau soal nafkah, insya Allah saya mampu. Saya sudah hitung, saya juga punya usaha, dan saya siap nafkahi 2 rumah tangga. Saya juga siap adil, meski itu berat, tapi saya mau berusaha untuk mengusahakan itu Bu. Baik, terima kasih atas penjelasannya Pak Burhan. Waza, saya boleh bicara? Tentu, silakan Bu Fira. Burhan itu suami saya, Bu, dari dulu, dari masa-masa susah, dia kerja belum jelas, saya ikut, dia bangun usaha, saya dampingi, dan sekarang alasan pertama dia mau poligami karena saya nggak bisa punya anak lagi. Mas, kamu tahu nggak rasanya perempuan dibilang nggak bisa punya anak? Saya dihantam 2 kali sama keadaan dan sama orang yang paling saya percaya. Saya nggak iri kalau kamu mau punya keturunan lagi, tapi yang bikin sakit itu, kamu bilang udah deket sama Amel, kamu deket sama perempuan lain, tapi kamu nggak bilang ke saya dari awal. Kamu baru bilang setelah semua udah terjadi, setelah perasaanmu ke Amel keburu tumbuh, jadi pertanyaan saya cuma satu. Ini poligami demi keturunan atau demi perempuan yang udah kamu sayangi diam-diam? Bu Fira, sebelumnya saya minta maaf. Saya nggak pernah bermaksud ngerebut Om Burhan dari Ibu. Beneran, saya jatuh hati sama Om Burhan bukan karena saya mau di posisinya Ibu. Kalau saya tahu perasaan Ibu sedalam ini, mungkin saya bakal mundur dari awal, Bu. Tapi sekarang semuanya udah keburu terjadi. Saya cuma ingin jujur kalau saya sayang Om Burhan. Tapi saya juga nggak mau Ibu tersakiti seperti ini. Baik, saya menghargai keterbukaan antara masing-masing pihak, Bapak dan juga Ibu. Saya memahami bahwa persoalan yang kita bahas bukan hanya soal hukum, melainkan juga menyentuh sisi emosional dan juga kehidupan pribadi. Saya ingin menegaskan kembali bahwa tujuan mediasi ini adalah mencari titik temu antara Bapak dan juga Ibu, bukan untuk mencari siapa yang benar maupun siapa yang salah, melainkan mencari keputusan yang paling bisa diterima oleh semua Bapak dan juga Ibu. Bapak Burhan sudah menyampaikan alasannya, namun sebelum saya meminta pendapat Ibu Fira terlebih lanjut, saya ingin memastikan apakah Bapak Burhan benar-benar memahami kewajiban berlaku adil dan konsekuensi hukum maupun moral yang akan timbul di kemudian. Baik, saya paham Bu, dan saya akan berusaha sekuat mungkin. Baik, untuk tahap selanjutnya saya akan memberikan kesempatan kepada Ibu Fira untuk menyampaikan tanggapan secara rinci. Baik, Bu Faza, Amel, Mas Burhan, saya mau bilang jujur. Saya udah dengar alasan Burhan soal anak dan soal perasaan yang katanya tumbuh sama Amel. Dan ya, saya sakit. Saya ini setiap hari berusaha berdamai sama kondisi saya yang susah punya anak. Tapi ketika saya lagi berusaha kuat, Burhan malah deket sama perempuan lain tanpa bilang ke saya. Saya bukan nggak bisa menerima kenyataan, tapi yang bikin saya hancur itu caranya. Saya tahu saya kurang, tapi saya istri kamu, Mas Burhan. Saya harusnya tahu dulu, bukan belakangan. Kalau kamu mau poligami karena mau anak, mungkin saya bisa tahan. Tapi kamu bilang kamu udah sayang sama Amel, dan itu luka buat saya. Baik, Bu Fira, apakah ada harapan atau batasan yang ingin Ibu sampaikan? Ada, Bu. Kalau poligami ini dipaksa jalan, saya cuma mau minta, jangan hilangkan saya pelan-pelan. Saya nggak mau rumah tangga saya yang saya bangun runtuh karena satu keputusan. Baik, terima kasih, Bu Fira. Bapak Burhan, silakan memberikan tanggapan atas penjelasan dari Bu Fira. Baik Bu Faza, jadi begini Fir, saya ngerti kamu sakit dan saya minta maaf karena saya tidak bilang dari awal soal kedekatan saya dengan Amel. Saya takut kamu makin tertekan soal anak, tapi ternyata keputusan itu malah bikin kamu lebih terluka. Saya nggak mau berbohong. Perasaan sama Amel memang tumbuh, tapi itu tidak berarti kamu kurang. Kamu tetap istri yang aku hormati. Bapak Burhan, poligami menuntut keadilan yang jelas. Bagaimana, apakah nanti Bapak bisa memastikan hal itu? Baik Bu, saya akan jaga keadilan Bu. Soal waktu, nafkah maupun perhatian, semua aku bagi dengan jelas.
saya tidak akan ninggalin Vira dan saya mau dua-duanya tetap merasa aman. Tetapi dalam hal ini mampu dan sanggup adalah merupakan dua hal yang berbeda. Apakah Bapak bisa memberikan contoh bagaimana Bapak bisa menjaga keadaan emosional terhadap Ibu Vira? Baik Bu, saya tahu adil itu memang berat, tapi saya bakal berusaha dan saya bilang jujur, saya tetap sayang sama Vira. Sayang yang tidak akan hilang. Saya tidak ninggalin Vira dan saya cuma nambah tanggung jawab saja. Bukan nambah tanggung jawab, Mas. Itu nambah luka buat saya. Saya nggak mau jadi masalah buat Ibu Vira, beneran. Kadang saya mikir apa saya harus mundur aja supaya Ibu nggak sakit. Amel, kamu jangan ngomong gitu. Kamu tahu situasinya bukan sederhana ini. Perasaan kamu juga penting. Lihat Bu Faza, siapa yang dia lindungi duluan. Baik, mohon kita tetap menjaga suasana yang tetap kondusif ya Bapak Ibu. Saya mengerti sangat bahwa situasi ini memang membawa emosional, namun proses ini harus tetap terarah. Bapak Burhan, ada satu hal penting yang harus Bapak pahami, bahwa keputusan poligami itu bukan hanya memberi hak kepada Bapak, tetapi juga menambah kewajiban besar yang harus dipikul tanpa mengurangi hak dari Ibu Vira sebagai istri pertama. Selanjutnya kita akan memberikan kesempatan kepada Ibu Amel untuk memberikan pandangan pada sesi berikutnya. Baik, Ibu Amel bisa menyampaikan pandangan atau kesiapan Ibu terkait dengan rencana poligami ini. Bu Faza, saya mau jujur. Saya sayang sama Om Burhan, tapi saya juga takut. Saya takut jadi penyebab Bu Vira sedih, takut dicibir orang, takut hubungan ini jadi salah langkah. Saya nggak mau rebut posisi Bu Vira. Saya tahu saya bukan istri pertama. Saya siap kalau Om Burhan lebih sering ada di rumah Ibu Vira atau harus prioritaskan beliau. Saya ikut aturan itu. Apakah Ibu juga sudah siap menghadapi kemungkinan ada kecemburuan ataupun konflik jika terjadi di kemudian hari? Saya siap Bu, tapi saya berharap semuanya bisa dibicarakan baik-baik kalau ada masalah. Saya nggak mau hubungan ini jalan sembunyi-sembunyi atau penuh curiga. Baik, terima kasih Bu Amel atas keterbukaannya. Dengan demikian kita akan beralih ke sesi berikutnya, yaitu pertanyaan lanjutan dan juga upaya menemukan titik temu. Bapak Burhan, bagaimana Bapak bisa memastikan bahwa keadilan yang Bapak janjikan bukan hanya ucapan, tetapi juga dapat dilaksanakan secara nyata? Baik Bu, saya akan bikin pembagian waktu dan nafkah yang jelas Bu. Saya juga siap diskusi rutin sama dua pihak kalau ada masalah. Saya benar-benar mau jalanin ini dengan tanggung jawab. Ibu Vira, jika izin poligami ini berjalan, batasan apa yang mungkin Ibu Vira akan sampaikan? Saya cuma minta Mas Burhan tidak hilang dari saya. Rumah utama tetap saya tetap diajak bicara soal keputusan besar. Baik, Ibu Amel, apakah Ibu betul-betul siap menerima posisi sebagai istri kedua dengan prioritas awal berada pada istri pertama? Siap Bu, saya tahu batasan saya. Saya nggak mau rebut tempat Bu Vira. Saya cuma pingin semuanya jelas dan halal aja. Baik, berdasarkan jawaban ketiganya, saya melihat masih ada luka dan juga ketegangan. Namun juga masih ada keinginan untuk mencari penyelesaian. Selanjutnya kita akan masuk pada sesi mempertimbangkan kemungkinan ada kesepakatan. Baik, saya akan meminta masing-masing pihak menyampaikan posisi sementara mengenai kemungkinan kesepakatan. Silakan Pak Burhan. Baik Bu Faza, Vira dan Amel, saya tetap berharap poligami ini bisa diterima. Saya siap jalani semua syarat yang tadi disebut. Saya ingin semuanya berjalan baik tanpa ada yang merasa ditinggalkan. Baik Ibu Vira, silakan menyampaikan posisi sementara itu. Baik Bu Faza, untuk sekarang saya belum bisa bilang setuju, tapi saya juga belum bisa bilang tidak. Saya masih kaget, masih sakit, tapi saya mau dengar dulu bagaimana komitmen dan syarat-syaratnya nanti. Bu Amel, silakan.
Saya tetap siap Bu, tapi saya nggak akan maksa kalau Bu Fira benar-benar keberatan. Saya cuma ingin semuanya transparan dan nggak saling menyakiti aja. Baik, selanjutnya kita memasuki sesi penyusunan syarat dan batasan yang harus dipahami oleh semua pihak apabila poligami ini akan dilanjutkan. Saya ingin masing-masing pihak menyampaikan syarat yang jelas, realistis, dan dapat dipertanggungjawabkan. Mungkin bisa dari Ibu Fira, silakan Ibu menyebutkan syarat-syarat yang Ibu butuhkan. Baik, saya ingin mendapatkan jaminan keadilan, mendapatkan nafkah lahir sebesar 5.200.000 per bulan, tetap tinggal di rumah bersama anak, mengajukan gugatan keadilan jika suami melanggar isi perjanjian ini. Itu saja Bu Fazla. Bukan? Baik, Bu. Saya terima semua syarat itu, Fir. Saya tidak akan pernah ninggalin kamu kok. Baik, mungkin dari Bu Amel, syarat dari Ibu, silakan. Saya cuma minta satu Bu, Om Burhan tetap ada ke saya. Saya nggak minta lebih. Saya tahu posisi saya cuma mau dihargai sebagai istri yang sah tanpa harus menggeser Bu Fira. Baik, Bapak Burhan, untuk Bapak ada syarat tambahan. Bapak harus membuat rencana pembagian waktu dan juga nafkah yang jelas, tertulis dan dapat diperiksa apabila terjadi masalah di kemudian hari. Apakah Bapak sudah siap dengan tersebut? Baik, Bu Fasya, saya sangat bersedia. Selain itu, apakah ketiganya sepakat untuk menyelesaikan setiap konflik melalui musyawarah dan apabila perlu mendatangkan pihak ketiga seperti konselor ataupun mediator? Sepakat asal Mas Burhan benar-benar terbuka. Kalau saya sendiri sepakat, Bu. Saya juga sepakat Bu. Baik, setelah melalui beberapa sesi mulai dari klarifikasi, penyampaian syarat, hingga penyepakatan batasan, saya menyatakan bahwa mediasi ini dinyatakan berhasil. Alhamdulillah. Para pihak telah sepakat untuk melanjutkan rencana poligami dengan syarat-syarat suami berlaku adil dalam hal nafkah lahir dan batin, tempat tinggal, waktu giliran, dan juga pemenuhan kebutuhan anak. Bagaimana, apakah semuanya setuju dengan kesepakatan tersebut? Baik, Bu, saya setuju. Saya terima dan siap menjalankan semuanya. Ya Bu, saya setuju selama semua yang disampaikan tadi benar-benar dipenuhi. Saya juga setuju Bu, saya akan patuhi semuanya. Baik, sebagai penutup saya ingin menyampaikan suatu hal. Meskipun mediasi ini mencapai kesepakatan, perjalanan setelah ini tentu tidaklah mudah. Keadilan bukan hanya soal pembagian waktu dan juga materi, tetapi juga kejujuran, komunikasi, dan komitmen untuk saling menjaga. Saya berharap kepada Bapak Burhan untuk benar-benar memegang amanah yang telah disepakati pada hari ini. Dan saya juga berharap kepada Ibu Fira dan juga Ibu Amel untuk dapat saling menghargai posisi masing-masing, menjaga ketenangan, serta mengutamakan musyawarah apabila terjadi masalah di kemudian hari. Dengan demikian, saya menyatakan mediasi ini selesai dan berhasil. Semoga Allah memberikan keberkahan, ketenangan, serta kekuatan kepada Bapak dan juga Ibu dalam menjalani konsekuensi dari kesepakatan ini. Terima kasih atas kerjasamanya. Semoga langkah selanjutnya berjalan dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.